Indonesia menghadapi berbagai tantangan masa depan yang menuntut persiapan yang sangat serius pada sektor pendidikan. Tantangan tersebut hanya dapat dijawab melalui transformasi pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu dan merata untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnida, Guru TK Kasimetria Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran mendalam melalui gerakan KAMSIA, kelola, amati, manajemen kelas, solutif, inisiatif, dan aktif. TK Kasimetria memiliki lingkungan belajar yang sangat beragam dari segi latar belakang sosial ekonomi, agama, dan budaya. Keberagaman yang ada bisa saja berpotensi memberikan dampak yang kurang maksimal bagi kualitas pembelajaran jika tidak dikelola dengan baik. Kehadiran deep learning atau pembelajaran mendalam juga sempat menjadi tanda tanya terkait bagaimana saya menjalankannya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi saya untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam yang sesuai dengan konteks TK Kasimetria, sehingga anak-anak tetap mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Adapun strategi yang dilakukan adalah melalui gerakan KAMSIA, yang merupakan akronim dari kata kelola, amati, manajemen kelas, solutif, inisiatif, dan aktif. Pengelolaan terkait perangkat ajar adalah hal utama yang penting untuk diperhatikan. Dokumen perencanaan pembelajaran bukan hanya sebatas kertas atau materi, namun ini juga menentukan sejauh mana kelas bisa mencapai tujuan pembelajaran. Adanya konsep pembelajaran mendalam yang mencakup 8 dimensi profil lulusan, prinsip, pengalaman belajar, kerangka, dan perencanaan pembelajaran tentunya memerlukan tindakan yang saling terintegrasi, sehingga dapat berjalan searah. Saya mencoba untuk menghubungkan setiap elemen atau keseluruhan dari konsep pembelajaran mendalam dengan kebutuhan pembelajaran di PAUD yang memperhatikan elemen capaian pembelajaran, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, fondasi awal, dan tetap mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Awalnya istilah-istilah baru pada pembelajaran mendalam membuat saya tidak cukup mampu untuk mempraktikannya. Namun, pengelolaan perangkat ajar yang sudah saya sesuaikan dapat membantu proses pembelajaran saya di kelas dengan lebih maksimal. Pada fase amati, saya memastikan bahwa saya tidak hanya mengikuti rencana di kertas, tetapi benar-benar menerapkan komponen inti dari deep learning. Dengan melakukan pengamatan, saya dapat memperoleh hasil capaian perkembangan anak yang dimulai sejak anak mengikuti pembelajaran. 3 prinsip utama pembelajaran mendalam telah diterapkan agar pembelajaran dilakukan dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jika saya menemukan ketiga prinsip tersebut sudah mulai tumbuh pada pribadi peserta didik, maka secara bertahap anak-anak mulai mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Harapannya, mereka mampu memahami, melaksanakan, dan merefleksi apa yang sudah mereka dapatkan. Peran saya dalam manajemen kelas mencakup penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Setiap anak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Selain memiliki kesepakatan kelas, rutinitas juga dilakukan secara konsisten sesuai jadwal, sehingga akan membantu memberikan kelancaran selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga diintegrasikan dengan 8 dimensi profil lulusan. Penerapan dilakukan melalui praktik langsung cara perawatan diri, pembiasaan baik di sekolah, melalui gerak dan lagu, dan dihubungkan dengan kegiatan anak di rumah. Penanaman kebiasaan baik secara konsisten diharapkan dapat menjadikan anak lebih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada aspek pengembangan literasi dan numerasi, saya memperbanyak kegiatan yang melibatkan unplug coding dan berpikir komputasional, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara logis dan kreatif, menggunakan bahan-bahan sederhana atau media digital. Pembelajaran kokurikuler juga dirancang untuk melengkapi, memperluas, dan memperkaya proses belajar anak di luar kegiatan pembelajaran inti. Meskipun secara keseluruhan, kegiatan kokurikuler tidak dicantumkan secara spesifik pada modul pembelajaran, namun kokurikuler tetap bersifat edukatif dan terarah. Kokurikuler yang dilaksanakan bekerja sama dengan guru wali kelas lain dalam pengembangan bahasa Inggris, Mandarin, dan keagamaan. Manajemen kelas tergantung bagaimana pengelolaan wali kelas. Meskipun ada banyak program pendidikan yang harus dilakukan, namun masih tetap bisa dilakukan jika konsisten dan saling mendukung. Tidak semua kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Praktik pedagogis membantu saya untuk mencapai tujuan dimensi profil lulusan. Dengan mengupayakan kegiatan main yang beragam, anak diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk berimajinasi dan bereksplorasi, baik secara mandiri maupun secara tim.
Pada prosesnya, saya juga berupaya untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua, dan mitra terkait lainnya untuk sama-sama saling berintegrasi agar anak memperoleh pengasuhan yang berkesinambungan. Kelas disetting menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Pemanfaatan digital bukan berarti anak harus aktif di depan layar, namun sebagai sumber belajar yang menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Saya selaku guru merupakan pelaku utama yang memegang kunci keberhasilan penerapan pembelajaran mendalam di kelas saya. Tanpa inisiatif dan pemahaman yang memadai dari saya, pendekatan ini tidak dapat berjalan efektif. Dalam pembelajaran mendalam, peran saya sebagai wali kelas harus selalu bertransformasi dari sekedar pemberi materi. Inisiatif untuk belajar adalah manifestasi dan profesionalisme saya secara berkelanjutan. Dengan harapan, saya dapat beradaptasi, berinovasi, dan terus meningkatkan kompetensi diri demi kualitas pendidikan yang lebih baik. Dari keseluruhan strategi penerapan pembelajaran mendalam, terdapat 4 poin penting yang mulai saya terapkan di kelas saya. Yang pertama, rich interaction, di mana pembelajaran tidak hanya terjadi dari guru ke anak, tetapi juga dari anak ke anak dan anak ke lingkungan. Ini melibatkan dialog yang bermakna, kolaborasi, dan berbagi ide. Kemudian, active engagement. Anak tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi secara aktif terlibat dalam proses belajar. Mereka bereksplorasi, bereksperimen, bertanya, dan memecahkan masalah. Yang ketiga adalah critical thinking and problem solving. Saya tidak ingin anak-anak selalu mudah dibantu atau dilayani ketika mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Mereka didorong untuk memecahkan masalah sederhana. Mereka belajar menganalisis, mengevaluasi, dan menemukan solusi untuk kendala yang mereka hadapi. Dan yang terakhir adalah real world connection. Berdasarkan konteks peserta didik saya yang masih kurang dalam perkembangan bahasa, karena dilatar belakangi dari suku Tionghoa, maka pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman, minat, dan lingkungan sekitar anak sambil mengenalkan kosakata baru. Belajar di luar kelas juga menjadi salah satu solusi untuk anak belajar dengan dunia nyata. Selain memperhatikan 4 komponen di atas, saya juga melakukan diskusi dan komunikasi rutin dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas saya. Selama menjalankan pembelajaran mendalam ini, tentunya banyak sekali evaluasi yang harus saya benahi, baik terkait perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Namun sejauh yang sudah saya terapkan, pendekatan pembelajaran mendalam ini tidak hanya ditujukan kepada anak didik saja. Saya selaku guru juga harus mampu berkesadaran bahwa saya adalah pendidik PAUD yang harus memberikan layanan pendidikan yang baik untuk anak-anak di kelas saya. Harapannya, pendekatan ini dapat terus saya implementasikan di kelas saya. Semoga strategi KAMSIA ini menjadi strategi yang efektif dalam implementasi pembelajaran mendalam. Dari praktik baik yang dilakukan oleh Miss Isnida banyak memberikan manfaat untuk saya. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga mengadopsi dari praktik baik yang dilakukan, serta dapat memberikan motivasi untuk saya untuk terus memperbaiki dokumen-dokumen pembelajaran untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Praktik baik pembelajaran mendalam yang telah dilakukan oleh guru atas nama Isnida SPD sangat menginspirasi dan memberikan dampak yang sangat positif, baik untuk peserta didik, untuk orang tua wali murid, dan juga untuk rekan kerjanya. Demikianlah praktik baik terkait implementasi pembelajaran mendalam yang sudah saya lakukan di TK Kasih Maitreya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.